Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses. Allahu Akbar. Oh iya anak soleh dan soleha, kita hari ini ketemu lagi ya. Masih di tema 2, subtema 2, yaitu gemar, bernyanyi, dan menari ya. Oke, untuk hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ketiga. Fokus materi kita hari ini ada di PJOK dan matematika. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini, yang pertama, anak soleh dan soleha mampu memahami dan mempraktekkan gerak dasar non-lokomotor dalam bentuk permainan sederhana atau tradisional. Lalu yang kedua, anak soleh dan soleha mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan soal cerita penjumlahan dan pengurangan ya. Oke, kita mulai aja ya anak saya dan soleha ya. Kita baca Bismillahirrohmanirrohim. Let's go. Nah, yang pertama adalah tentang gerak dasar non-lokomotor meliukan tubuh. Masih ingat gak waktu kita di tema 1, kita membahas tentang gerak dasar lokomotor ya, yang berjalan lurus dan berjalan zigzag, ya kan? Nah, sekarang kita akan melaksanakan atau membahas tentang gerak dasar non-lokomotor. Spesifikasinya adalah tentang meliukan tubuh ya. Nah, apa sih gerak non-lokomotor itu? Kalau kemarin kan gerak lokomotor itu yang kita berjalan lurus dan berjalan zigzag ya, yaitu gerak yang berpindah tempat. Nah, berarti kalau begitu gerak non-lokomotor adalah gerak yang tidak berpindah tempat ya. Jadi kita melakukan gerakan tapi kita tetap di situ, tetap di tempat ya. Berbeda dengan gerakan lokomotor. Kita berjalan. Kan kalau berjalan yang tadinya di mana jadi di mana ya. Zigzag yang tadinya di belakang jadi di depan seperti itu. Tapi kalau untuk gerakan non lokomotor itu tidak berpindah tempat ya. Contohnya seperti apa? Contohnya menekuk lengan, ya, menekuk kaki, mengayun, meliukan badan, membungkuk. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah contoh-contoh gerakan non-lokomotor, yaitu gerakan yang tidak berpindah tempat. Seperti itu ya. Nah, variasi gerak non-lokomotor yang akan kita lakukan pada pertemuan hari ini adalah yang pertama kita akan meliukan badan, dan yang kedua kita akan bermain kepala, pundak, lutut, kaki, ya seperti itu. Jadi kita akan melakukan gerakan-gerakan tersebut tanpa berpindah tempat ya. Jadi tetap di tempatnya tapi kita tetap gerak ya. Oke, seperti itu. Nah, gerakan meliukan badan yaitu cara melakukannya. Yang pertama, anak soleh dan soleha berdiri dengan kaki terbuka. Ya, lihat ini ya, seperti gambar yang pertama. Kakinya terbuka selebar bahu, ya. Lalu letakkan kedua tangan di pinggang. Liukan badan ke depan, ya. Seperti membungkuk begitu ya. Lalu ke belakang seperti yang yang sedang ini ya, pemanasan seperti itu. Lalu liukan badan ke kanan dan ke kiri. Pandangan tetap lurus ke depan ya. Oke. Nah, manfaatnya apa sih kita melakukan gerakan meliukan badan ini? Manfaatnya adalah untuk melatih dan menjaga kekuatan otot ya. Masih ingat ya? Otot itu untuk menggerakkan tulang kita ya. Jadi ini cara melakukannya ya. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan disimak video berikut ini ya. Ini ada contoh dari salah satu bapak guru di salah satu sekolah ya. Jadi ini Bu Gina ambil videonya karena ini pas sekali ya, sesuai dengan yang akan kita pelajari hari ini. Silahkan disimak ya bagaimana cara kita meliukan badan. Selamat menyimak. Pertama ya anak-anak, yaitu gerakan meliukan badan. Gerakan yang pertama yaitu buka kaki selebar bahu, kemudian rentangkan tangan di samping badan ya anak-anak.
Untuk gerakan yang kedua, yang pertama yaitu buka kaki selebar bahu, letakkan tangan pada pinggang, kemudian ayunkan badan ke depan ya. Untuk gerakan yang ketiga yaitu buka kaki selebar bahu, letakkan tangan di pinggang, kemudian liukan badan ke belakang. Untuk gerakan yang keempat, buka kaki selebar bahu, letakkan tangan di pinggang, kemudian liukan badan ke kanan. Buka kedua kaki selebar bahu, kemudian tangan letakkan di pinggang, dan liukan badan ke samping kiri anak-anak. Kemudian lakukan gerakan dengan menggunakan hitungan ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu ya anak soleh dan soleha. Silahkan anak soleh dan soleha praktekkan di rumah ya, peragakan dengan 8 kali hitungan seperti yang Bapak Guru tadi contohkan ya. Hitunglah dengan suara keras agar menambah semangat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu ya. Bu Gina akan mainkan lagi ya. Silahkan disimak sekali lagi bagaimana kita melakukan gerakan meliukan badan ini dengan hitungan yang nantinya akan anak soleh dan soleha peragakan ya. Silahkan disimak kembali. Menggunakan hitungan ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pertama ya anak-anak yaitu Nah, seperti itu ya anak soleh dan soleha ya. Jadi seperti itu cara kita menirukan gerak meliukan badan. Silahkan anak soleh dan soleha praktekkan di rumah ya dengan hitungan dengan 8 kali hitungan tadi ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya mari bermain gerakan kepala, pundak, lutut, kaki. Anak soleh dan soleha pasti sudah terbiasa ya, sudah biasa dengan permainan ini. Nah, sekarang kita akan praktekkan kembali di materi kita pada hari ini. Seperti apa? Nah, jadi pertama, kita itu walaupun kita sudah terbiasa ya memainkan kepala, pundak, lutut, kaki, tapi bukan berarti kita bisa asal ya. Tidak bukan berarti kita bisa melakukannya sesuka hati kita. Tentu saja ada aturan-aturannya. Jadi yang pertama, tegakkan punggung saat memegang kepala. Lalu yang kedua, sejajarkan lengan dengan telinga saat memegang kepala. Lalu luruskan lengan ke samping saat memegang pundak. Dan luruskan punggung dan kaki saat memegang lutut. Lalu luruskan kaki saat jari tangan menyentuh kaki. Seperti apa? Berikut ada videonya, silahkan disimak kembali ya anak soleh dan soleha.
Untuk selanjutnya yaitu permainan kepala, pundak, lutut, kaki anak-anak. Nah, langsung aja kita masuk ke videonya. Gerakan memegang kepala. Gerakan memegang pundak. Gerakan memegang lutut. Gerakan memegang kaki. Gerakan memegang mata. Gerakan memegang telinga. Gerakan memegang mulut. Gerakan memegang hidung. Gerakan memegang pipi. Ayo anak-anak, kita belajar bermain kepala, pundak, lutut, kaki ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah, itu tadi ya, permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Bisa kita perhatikan ya, anak saya dan soleha, ketika Bapak Guru ini memperagakan, semua bagian tubuhnya itu lurus ya. Jadi ketika memegang lutut pun, lututnya tidak ditekuk. Jadi semuanya lurus sesuai dengan, arahannya yang tadi ya, sesuai dengan ini ya. Jadi, kita simak kembali ya. Sekali lagi, cara menirukan gerakan kepala, pundak, lutut, dan kaki. Bentar ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah, mudah ya anak saya dan soleha. Nah, silahkan. Jadi itu tadi ya untuk PJOK kita. Yang pertama, silahkan anak soleh dan soleha melakukan gerakan meliukkan badan. Dan yang kedua adalah memperagakan lagu kepala, pundak, lutut, dan kaki. Baik, untuk selanjutnya kita akan ke materi kita yang berikutnya, yaitu menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan. Jika anak soleh dan soleha merasa lelah, boleh istirahat dulu ya sebelum melanjutkan ke materi ini. Nanti boleh anak soleh dan soleha kembali lagi menyimak videonya ya, tapi Bu Gina akan langsung menyelesaikan sekarang ya. Tapi anak soleh dan soleha boleh misalnya mau istirahat dulu, nanti setelah istirahat 5-10 menit kembali lagi ke classroom untuk menyimak materi kita yang kedua ya di video ini, seperti itu ya. Sekarang kita akan menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan, seperti itu ya. Kemarin anak saya dan soleha sudah memahami, sudah belajar tentang pengurangan. Sebelumnya juga sudah memahami tentang penjumlahan. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan kedua soal ini. Coba ya anak saya dan soleha, apakah bisa membedakan soal penjumlahan dan pengurangan? Pasti bisa ya. Langsung saja kita mulai. Maaf, sebentar. Ya. Baik, nah, simak dengan teliti cerita berikut ini ya. Anissa memiliki 5 buku tulis. Ibu membelikan 3 buku baru.
berapa jumlah buku Anissa sekarang? Nah, coba kalau anak soleh dan soleha perhatikan, Anissa memiliki 5 buku tulis. Ya, jadi Anissa sudah punya 5 buku tulis nih. Terus ternyata ibu membelikan lagi 3 buku baru. Kira-kira menurut anak soleh dan soleha, apakah bukunya bertambah atau berkurang? Misalnya anak soleh dan soleha punya 5 buku. Bundanya datang, "Nak, nih ada 3 buku lagi buat kamu." Berarti buku anak soleh dan soleha bertambah atau berkurang ya? Ada yang tahu jawabannya? Apa jawabannya? Bertambah, betul. Yang tadinya punya 5 buku, ditambah 3 buku baru, maka bukunya menjadi bertambah. Coba bagaimana menulis kalimat matematikanya? Berarti 5 ditambah 3 sama dengan, ada berapa? Kita hitung bukunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang tadinya buku hanya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah 3 buku baru, 1, 2, 3. Hasilnya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi anak soleh dan soleha, kita tuliskan di sini ya. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Paham ya? Oke. Sekarang bagaimana dengan cerita berikut ini? Dava membantu ibu mencuci 6 buah gelas. 2 gelas sudah selesai dicuci. Berapa sisa gelas yang harus dicuci, Dava? Nah, Dava itu memiliki 6 buah gelas yang mau dicuci karena gelasnya kotor. Tapi yang 2 sudah dicuci, sudah selesai. Berarti gelas yang masih kotor ada berapa? Apakah gelas yang harus dicuci Dava bertambah atau berkurang? Kira-kira apa, ayo? Berkurang, betul. Yang tadinya Dava harus mencuci 6 buah gelas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 gelasnya sudah selesai dicuci. Nih, yang dicoret ini sudah selesai dicuci nih, udah bersih. Berarti yang masih kotor atau yang harus dicuci ada berapa? 1, 2, 3, 4. Lalu bagaimana menulis kalimat matematikanya? Yang pertama tuliskan dulu jumlah gelas yang harus dicuci. Ada berapa teh? Ada 6 ya nih. Ada 6 buah gelas awalnya ya. Awalnya Dava harus mencuci 6 buah gelas. Ternyata sudah dicuci 2 ya. Dituliskan 2 di sini, berarti 6 dikurangi 2 sama dengan sisanya berapa yang harus dicuci? 1, 2, 3, 4. 4 ya. Seperti itu anak soleh dan soleha ya. Oke, nah alhamdulillah hari ini anak soleh dan soleha sudah belajar yang pertama gerakan meliukan badan dan yang kedua menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan. Apabila anak soleh dan soleha masih ada sesuatu yang dirasa kurang paham, boleh ya, silahkan diputar lagi videonya, disimak lagi. Kalau masih belum paham juga, bisa menghubungi Bu Gina, nanti Bu Gina bantu ya. Silahkan menghubungi lewat WA. Nah, tugas untuk belajar hari ini, yang pertama silahkan anak soleh dan soleha praktekkan gerakan meliukan badan yang tadi sudah dicontohkan Bapak Guru ya. Dan gerakan kepala, pundak, lutut, kaki yang juga dicontohkan oleh Bapak Guru tadi ya. Silahkan anak soleh dan soleha dibuat video boleh atau dibuat kolase foto boleh. Silahkan pilih yang mana yang mudah ya. Yang penting harus tadi ya, harus sesuai dengan gerakannya. Lalu yang kedua, silahkan anak soleh dan soleha
menyelesaikan soal latihan di buku paket tema 2 halaman 52 dan 53. Bagi yang belum ada buku tema 2-nya, yang belum sempat mengambil ke sekolah, nanti akan Bu Gina fotokan di WA ya. Jadi yang sudah ada buku paketnya silahkan langsung dikerjakan halaman 52 sampai 53. Dan untuk yang belum mengambil bukunya, maka akan Bu Gina fotokan di WA ya, seperti itu. Oke, anak saya dan soleha, semangat, semangat, semangat. Pokoknya kita semangat. Ingat untuk selalu jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan sesering mungkin. Boleh menggunakan sabun dan air mengalir, boleh juga menggunakan hand sanitizer, dan jaga jarak. Jangan bepergian jika tidak perlu ya, apalagi menghadiri kerumunan. Aduh, jangan dulu ya anak saya dan soleha. Jaga kesehatan selalu, jangan lupa istirahat yang cukup, makan yang bergizi. Pokoknya anak soleh dan soleha tetap semangat, tetap sehat. Bu Gina pamit dulu ya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.